Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 4, subtema 2, pembelajaran 4 tentang globalisasi. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Pada pembelajaran ini ada dua muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.2 atau 4.2, menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. PPKN KD 3.3 atau 4.3, menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Bagaimana materinya? Mari kita bahas satu persatu. Menemukan informasi penting dari teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan. Kita sudah berkali-kali mempelajari tentang teks eksplanasi dan sudah tahu bagian-bagiannya, yaitu bagian pernyataan umum, deret penjelas, dan bagian kesimpulan. Untuk bisa menjawab pertanyaan, kita menggunakan kata tanya. Ada beberapa kata tanya. Yang pertama, apa untuk menanyakan hal. Siapa untuk menanyakan seseorang. Kapan untuk menanyakan waktu. Di mana untuk menanyakan tempat. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau penyebab. Dan bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses. Ya, dari teks eksplanasi kita bisa lihat judulnya globalisasi bermanfaat atau tidak. Nanti untuk lebih jelasnya anak-anak juga bisa lihat di buku tema 4 kelas 6 kurikulum 2013. Ini untuk paragraf pertama pernyataan umumnya. Paragraf kedua deret penjelas 1. Bisa dibaca, nanti diulang-ulang lagi. Deret penjelas kedua atau isi yang kedua. Ya. Yang selanjutnya bagian kesimpulan. Jadi teks eksplanasi terdiri dari bagian itu, pembuka, deret penjelas, dan kesimpulan. Pada paragraf ini, pada teks ini, deret penjelasnya ada 2. Ya, kita jawab pertanyaannya, apa saja dampak positif dari globalisasi? Dampak globalisasi yang baik. Yang kedua, apa saja dampak negatif? Yang ketiga, mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Yang keempat, mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Yang kelima, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Kita masih ingat sebuah perkataan, yaitu berpikir global dan bertindak lokal. Jadi kita harus tetap memegang teguh budaya kita, tapi berpikirnya juga secara luas. Kita saring apa yang masuk dari budaya luar, yang baik kita terapkan, yang kira-kira berpengaruh dengan budaya kita, kita tinggalkan dan kita tidak ikuti. Karena memang dampaknya sangat jelas sekali, terutama dalam budaya berpakaian. Kita sudah kemasukan budaya asing. Selanjutnya yaitu menghormati dan menghargai keberagaman ekonomi. Kita tahu bahwa keberagaman ekonomi di Indonesia itu sangat banyak sekali. Perbedaan ekonomi setiap keluarga juga banyak sekali. Dan apabila kegiatan ekonomi kita sudah berhasil, kita usahakan supaya bisa membantu banyak orang untuk meningkatkan perekonomiannya sekaligus memperkuat perekonomian bangsa. Kita hargai keberagaman ekonomi yang ada di sekitar dan kita harus saling menghormati dan menghargainya. Saling bahu-membahu, bantu-membantu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Ya, selanjutnya di sini ada bacaan dari buku siswa tema 4 halaman 59 sampai 62 tentang Mang Samet. Ini
Mang Samad itu seorang yang sukses dari penjual sandal kulit Garut. Ya, ini sudah pernah dibahas pada pembelajaran 2. Nanti bisa dibaca lagi. Nanti kita jawab pertanyaannya. Ya, ini paragraf yang kedua. Nanti jika terlalu cepat bisa di pause ya untuk bisa dibaca. Nanti kalau misalkan masih kurang jelas juga bisa lihat di buku tema 4. Pertanyaannya, yang pertama, apa dampak yang dari usaha Mang Samad bagi warga di sekitar? Ya, ini kalau kita baca dengan teliti, Mang Samad itu bisa membuka lapangan usaha sehingga tetangganya yang nganggur bisa ikut bekerja. Mengapa usaha Mang Samad meningkatkan perekonomian warga? Yang ketiga, apa dampak yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia? Yang keempat, mengapa usaha Mang Samad memperkuat perekonomian bangsa? Yang kelima, mengapa usaha Mang Samad bisa mengharumkan nama bangsa? Yang kelima, sikap berbagi apa yang bisa kita contoh dari Mang Samad. Itu ya, walaupun kita punya usaha kecil, tetapi kita bisa membantu orang lain, meningkatkan ekonomi warga, dan kita secara otomatis membangun perekonomian bangsa. Ya, bagaimana dengan kamu? Sikap apa yang bisa kamu contoh dari Mang Samad? Sikapnya apa dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari apa? Yang paling kelihatan saja lah, yang paling kelihatan saja ya dari paragraf pertama tadi bahwa Mang Samad itu orangnya ulet, tekun. Ya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari apa? Sebagai siswa, ketika kita ingin mendapatkan nilai yang bagus, kita juga harus belajar dengan tekun. Tugas dikerjakan, dikumpulkan tepat waktu, ulangan juga berusaha nilainya maksimal. Itu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contohnya. Nah, nanti untuk materi ini diambil dari buku siswa kelas 6 tema 4 dan Bu Pena Erlangga 6B. Demikian untuk penjelasan materi pada pembelajaran kali ini. Jangan lupa yang belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe-nya, like dan share ke teman-teman untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.